Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sambung Nadiawati. Hari ini kita akan belajar mengenai bakteri. Untuk materi yang hari ini akan kita pelajari yaitu mengenai ciri-ciri Archaebacteria, isolasi bakteri, dan peranan bakteri di dalam kehidupan manusia. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan menyimak dengan baik materi yang akan Ibu sampaikan. Langsung kepada pokok bahasan. Yang pertama ada ciri-ciri Archaebacteria. Apa sih yang dimaksud dengan Archaebacteria? Archaebacteria tentu akan berbeda dengan pembahasan sebelumnya mengenai bakteri. Archaebacteria sendiri merupakan bakteri yang tidak memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan serta RNA dan protein yang ada di dalam Archaebacteria ini komposisinya mirip seperti yang ada pada sel eukariot. Lalu biasanya Archaebacteria ini hidup di habitat yang ekstrim. Nah, karena tempat hidupnya sendiri ekstrim, maka Archaebacteria diklasifikasikan kepada 3 macam jenis bakteri. Yang pertama yaitu ada bakteri metanogen, yang kedua ada bakteri halofil, dan yang ketiga ada bakteri termofil. Baik, berlanjut kepada bahasan selanjutnya mengenai Archaebacteria, yaitu klasifikasinya. Yang pertama ada bakteri metanogen, merupakan bakteri yang menghasilkan metana atau CH4 dari hasil reduksi air dengan karbon dioksida. Lalu contohnya sendiri seperti bakteri Methanobacterium atau Methanomonas. Lalu yang kedua ada bakteri halofil, merupakan bakteri yang hidup di perairan dengan kadar garam ekstrim, misalnya bakteri Halobacterium dan Halococcus. Lalu ada pula bakteri termofil, merupakan bakteri yang hidup di tempat yang memiliki suhu ekstrim. Bakteri ini hidup dengan cara mengoksidasi sulfur. Contohnya sendiri yaitu bakteri Sulfolobus, Thermoaquaticus, dan Bacillus caldoniticus. Yang selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai isolasi bakteri. Nah, isolasi bakteri ini sendiri memiliki beragam tujuan. Yang pertama untuk tujuan penelitian, dan yang kedua untuk mempelajari sifat dan aktivitas bakteri. Lalu yang ketiga ada yang kita sebut dengan sediaan. Nah, fungsi mempelajari sifat dan aktivitas bakteri itu buat apa sih? Fungsi dari mempelajari sifat dan aktivitas bakteri sendiri ini memiliki ragam manfaat. Yang pertama yaitu untuk uji klinis di laboratorium atau identifikasi bakteri. Pembiakan bakteri juga dapat dilakukan pada medium cair, yaitu berupa rebusan daging yang diambil kaldunya, lalu pada medium padat atau agar-agar. Sebelum pembiakan dilakukan, alangkah baiknya alat dan wadah yang akan digunakan untuk melakukan pembiakan atau isolasi bakteri ini disterilisasi. Fungsinya adalah untuk menghindari tumbuhnya mikroorganisme lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan bakteri. Yang pertama yaitu pada bidang kedokteran. Contohnya Streptomyces griseus merupakan jenis bakteri yang menghasilkan antibiotik streptomycin. Lalu ada pula Streptomyces rhinosus, merupakan jenis bakteri yang menghasilkan antibiotik tetrasiklin. Lalu ada pula Pseudomonas denitrificans, merupakan jenis bakteri yang dapat menghasilkan vitamin B12 yang bermanfaat bagi tubuh kita. Lalu ada pula Clostridium acetobutylicum, merupakan bakteri yang dapat menghasilkan aseton dan butanol. Lalu ada pula Agrobacterium tumefaciens, merupakan jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit Crohn gall pada tumbuhan, tetapi dapat digunakan dalam rekayasa genetika sebagai vektor. Sekarang berlanjut kepada pembahasan bakteri yang bermanfaat bagi ekologi atau bagi lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu ada Rhizobium leguminosarum, merupakan jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen di udara sehingga dapat menyuburkan tanah dan hidupnya bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan. Lalu
Ada pula Nitrosococcus dan Nitrosomonas, merupakan jenis bakteri yang dapat mengoksidasi amonia menjadi nitrit dan menyuburkan tanah. Lalu ada Nitrobacter, merupakan jenis bakteri yang dapat mengoksidasi nitrit menjadi nitrat dan fungsinya juga sama, yaitu menyuburkan tanah. Lalu ada pula Clostridium butyricum, merupakan jenis bakteri yang dapat mengolah limbah organik. Lalu yang terakhir ada Pseudomonas aeruginosa, merupakan jenis bakteri yang dapat memperbaiki kualitas tanah yang tercemar logam berat atau sebagai bioremediasi. Lalu untuk selanjutnya kita membahas fungsi bakteri yang bermanfaat dalam industri logam, yaitu Thiobacillus ferrooxidans yang berfungsi sebagai pemisah antara tembaga dengan bijinya. Lalu ada pula fungsi bakteri pada bidang pertanian, yaitu Bacillus thuringiensis yang digunakan untuk membunuh larva atau serangga hama tanaman. Lalu ada pula Bacillus lentimorbus, merupakan pestisida alami. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan membahas peranan bakteri yang berfungsi di bidang industri makanan dan minuman. Yang pertama yaitu Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus yang dapat menghasilkan yogurt dari bahan dasar susu. Lalu ada Lactobacillus brevis, merupakan jenis bakteri yang dapat membuat asinan buah-buahan dan sayuran. Lalu ada pula Acetobacter aceti, Glutanobacter, merupakan jenis bakteri yang dapat membuat asam cuka dari alkohol. Lalu ada pula Pediococcus cerevisiae, merupakan jenis bakteri yang dapat membuat sosis dan daging. Lalu ada pula Acetobacter sillinum, merupakan jenis bakteri yang dapat membuat nata de coco yang biasa kita makan. Untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas mengenai penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri. Yang pertama yaitu ada Clostridium tetani, merupakan penyakit yang menyerang manusia, yaitu berupa penyakit kejang otot atau tetanus. Lalu yang kedua ada Streptococcus pneumonia, merupakan jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit radang paru-paru atau pneumonia pada manusia. Lalu yang ketiga ada Coxiella brunetti, merupakan jenis bakteri yang menyebabkan demam. Penularannya bisa melalui hewan, ternak atau udara. Lalu yang keempat ada Francisella tularensis, merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit tularemia pada manusia dan hewan. Lalu ada Pseudomonas solanaceum, merupakan jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman tomat, terong, dan cabai. Lalu ada pula Agrobacterium tumefaciens, merupakan jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit Crohn gall pada tanaman. Lalu ada pula Candidatus lebirebacter, merupakan jenis bakteri yang dapat menyebabkan citrus sand plum degeneration atau gejala tulang daun yang mengeras dan daun menguning serta gugur sehingga menghasilkan buah yang kecil pada jenis tanaman jeruk. Sekian pembahasan dan pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik materi yang saya sampaikan hari ini. Lalu Ibu juga titip pesan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh di masa pandemi. Semoga kalian tetap bahagia dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.